sukses menjadi sebuah kerinduan dari setiap orang. Sukses dalam mulai dari ketika kita sekolah, sukses belajar, sukses bekerja, sukses dalam pernikahan, sukses dalam segala hal. Nah, masalahnya sekarang adalah seberapa banyak kita yang mengerti arti sukses itu dalam kehidupan kita. Ada orang mungkin punya arti sukses kalau dia punya deposit digit nol lah, ada banyak lah gitu kan. Ada yang sukses katanya kalau dia bisa melayani Tuhan. Banyak. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kalau kita pikirkan sukses itu adalah kekayaan, nggak ada masalah. Untuk jadi kaya itu nggak ada masalah. Yang masalah itu bagaimana mencapainya kan. Kita pasti akan mendapatkan kekayaan tersebut karena semuanya disediakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ulangan 30 ayat 16, firman Tuhan mengatakan begini, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Jadi kalau dari Ulangan 30 ayat 16 ini ada sebuah arti dari kesuksesan adalah, kalau kita baca adalah kita akan menjadi apa? Hidup diberkati. Kita punya enggak hanya pribadi kita, tapi keturunan kita akan bertambah banyak enggak hanya bicara tentang anak jasmani kita, tapi segala hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita akan termultiplikasi, akan bertambah. Kalau Tuhan percayakan kepada kita sebuah bengkel, bengkelnya akan ada cabangnya. Kalau Tuhan percayakan kita sebuah rehab, rehabnya akan ada cabangnya. Tapi bukan berarti kalau Tuhan mempercayakan istri buat kita akan ada cabangnya istrinya. Enggak begitu juga ya. Jangan salah sangka seperti itu. Nah, di sini dikatakan sukses itu adalah diberkati di mana engkau tinggal, engkau mendudukinya. Jadi dimanapun engkau ditaruh di Papua, engkau taruh di atas gunung, engkau ditaruh di pinggir kali, kayak tempat camping itu, atau di mana saja, engkau akan mengalami diberkati Tuhan. Nah, kita harus juga samakan persepsi kita. Diberkati Tuhan bukan berarti tidak ada kerja keras, bukan berarti nggak ada masalah. Yang repot tuh apa? Orang pengen diberkati Tuhan tapi nggak mau kerja keras, terus tukang cari masalah. Nah, itu beda lagi. Itu nanti dibicarakan selanjutnya. Nah, jadi di sini di Ulangan ini mengatakan bahwa sumber dari segalanya itu adalah Tuhan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu apa? Mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Tuhan adalah sumber hikmat. Makanya Salomo menyampaikan firman Allah bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kita nggak akan bisa mencapai diberkati karena tugas memberkati itu adalah tugas Tuhan, bukan tugas gunung, laut, dewa-dewa. Enggak. Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Dia yang punya fungsi memberkati. Jadi kalau ada orang yang muja-muja, nyembah pohon atau sebagaimana, atau ada orang yang pengen kaya, pengen sukses, tapi menghayal, nggak mau mengenal Tuhan, ya nggak mungkin juga gitu. Nah, jadi kita diajarkan pagi hari ini bahwa kesuksesan itu adalah sebuah tindakan yang diawali dengan meresponi kehadiran Tuhan. Dengan apa? Hormat pada Tuhan. Hormat, mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Ulangan 30 ayat 15 firman Tuhan mengatakan begini. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan.
kematian dan kecelakaan. Nah, inilah yang menjadi challenge, inilah menjadi tantangan kita. Apakah kehidupan dan keberuntungan atau kematian dan kecelakaan? Apakah kesuksesan atau kegagalan? Itu semua menjadi, tidak ada satupun orang di muka bumi ini, siapapun dia, tidak akan ngadapin itu. Mau untung atau mau buntung. Nah, diingatkan, firman Tuhan mengingatkan kita. Jadi jangan ada orang mengatakan seperti begini. Hidup gua kok suwe banget. Hidup gua kok sial banget. Jadi kalau hidup kita sial, hidup kita suwe, itu pilihan kita. Itu keputusan kita. Karena sebenarnya ada dua pilihan dalam kehidupan kita. Keberhasilan atau kesuksesan dan kematian atau kecelakaan. Kesuksesan atau kegagalan. Nah, oleh karena itu dikatakan bahwa firman Tuhan mengatakan, akulah pokok anggur. Siapa yang tinggal dalamku, dia akan berbuah banyak. Dia akan dikenyangkan dengan segala kebaikan. Jadi makanya harus Tuhanlah yang menjadi sumber keberhasilan dan keberuntungan atau kesuksesan bagi setiap orang. Dekat dengan Tuhan. Makanya ada lagu, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik menanti-nantikan Tuhan. Nah, kita udah sampai ada di titik itu gak? Kalau kita mau sukses tapi kita gak datang kepada sumbernya, kita gak akan bisa sukses. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada siang hari ini mengingatkan kita kembali, renewing diri kita, ourselves. Seberapa dekat kita dengan Tuhan. Kita pengen dekat dengan kesuksesan, tapi kalau kita nggak dekat dengan sumber sukses, akhirnya apa? Kita stres. Kita pengen dekat kesuksesan, tapi yang kita dekatin apa? Hal-hal yang salah. Suksesnya cuma sebentar. Percuma misalnya kita sukses, kita berjuang mati-matian untuk sukses, kerja mati-matian, kita buang waktu untuk bekerja banyak, tapi ada belalang pelahap yang merusak. Nah, kalau kita dekat dengan Tuhan, tidak hanya kita mendapatkan kesuksesan, tapi kita juga mendapatkan perlindungan atas apa yang kita sudah raih, sudah diberikan oleh Tuhan. Makanya minta hikmat. Makanya di Ulangan 30 ayat 16 dikatakan, tetapi apabila di dalam kamu ada yang kekurangan apa? Hikmat. Hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak mengkhianati, maka hal itu akan diberikan. Hikmat itu apa sih? Hikmat itu gitu. Ini, ketika lo melakukannya, keputusan itu pada waktu yang tepat dan menghasilkan hasil yang tepat. Kadang saya berpikir begini, seperti dari cerita saya. Oh ya, untuk saya bisa berhasil, mungkin saya harus bekerja, nambah jam kerja saya lebih banyak. Mungkin. Kemudian saya bekerja lebih keras. Nah, tidak ada hasil. Kok bisa ya? Kok gak ada hasil gitu? Tiba-tiba ketika saya berdoa, Tuhan bilang, bukan itu yang saya mau. Yang saya mau adalah kamu lebih banyak lagi berkontribusi menjadi berkat bagi banyak orang. Lebih banyak lagi menjangkau orang, memuridkan orang. Nah, kita harus tahu maunya Tuhan itu apa. Ada seorang gitu misalnya, dia pembuat makanan. Ketika ada yang pesan makanan kepada dia,
tentunya dia akan membuat makanan itu sesuai dengan apa? Dengan apa yang dia tahu kan? Bukan dengan apa yang pelayannya minta. Harus begitu. Saya mau dibuatin puyung hai gitu. Tapi harus begini, telurnya harus begini. Enggak. Dia sudah tahu. Seorang chef itu udah tahu apa yang terbaik. Karena apa? Dia tahu sumbernya. Dia pernah belajar, dia mengingat apa yang dia pelajari. Dan dia mengelola itu. Nah, pernah gak kita minta hikmat sama Tuhan? Minta hikmat sama Tuhan tuh begini. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Kemudian kita bilang sama Tuhan, saya mau jadi orang yang berhasil Tuhan. Saya mau jadi berkat. Semua kita kan begitu kan, mau jadi berkat. Tuhan bilang, oke, tunggu. Atau Tuhan gak jawab. Kemudian kita saking pengennya jadi berkat, kita bertindak sendiri. Itulah manusia. Nah, ketika Tuhan memberikan hikmat, itu dia gak hanya sekedar kata-kata, sekedar norma atau nilai, tapi dia akan melengkapi kita untuk menuju kesuksesan itu. Ulangan 30 ayat 14. Tetapi firman itu sangat dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan dalam hatimu, untuk dilakukan. Nah, yang kedua itu kalau kita mau sukses, hiduplah dalam firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Kalau malas baca, misalnya ada yang punya ini handphone, aplikasi Alkitab yang bisa ngomong, tapi bukan diajak ngobrol, ya. Jadi tinggal ulangan 30 ayat 14. Nanti tinggal bunyi sedikit kita dengerin. Oh, saya lagi bisa itu karena apa? Firman itu timbul dari pendengaran kan. Saya dengerin. Oh iya, seperti begitu. Karena apa? Mazmur 19 ayat 8 mengatakan bahwa Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Jadi kalau orang hidup dalam firman Tuhan, waduh, segar. Mau capeknya bagaimanapun, pokoknya let's go, semangat. Orientasinya apa soalnya? Tuhan. Dan firman itu dikatakan teguh, dia nggak berubah. Jadi kalau lu sering baca firman Tuhan, lu akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Nggak ada tuh yang namanya ketakutan. Aduh gimana nanti, gimana begini, gimana begitu. Jadi orang kehilangan hikmat atau tuntunan itu karena orang kurang baca firman. Orang ngerti mau ngapain, orang nggak bisa mendapatkan yang terbaik karena orang yang nggak pernah baca firman Tuhan. Merenungkan, kita dikatakan kalau kita ingin beruntung, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau kita share bahagia juga, firman Tuhan juga, toh gitu. Jadi jelas ya, hidup itu share firman Tuhan. Yang lain itu cuma apa ya? Suplemen. Tapi paling utama, makanan paling utamanya apa? Karena roh Tuhan ada pada kita. Roh ini perlu bekerja, roh ini perlu intensif. Karena dia perlu makanan, dia perlu ini ada di satu firman Tuhan. Bukan sesajen, enggak. Firman Tuhan. Nah, kalau kita tahu itu, roh itu bertumbuh dalam diri kita. Ketika roh menjadi besar, dikatakan siapa menjadi lawan kita? Karena kita kurang firman Tuhan, roh kita tuh cetek. Lebih gede apa? Otak kita. Lebih gede pikiran kita. Banyak orang dengan gelar STH, MTH atau KTA nggak ada ya gitu.
punya gelar ini banyak, tapi nggak punya hikmat. Karena apa? Kebentaran. Akhirnya jadi apa? Itulah menjadi guru-guru palsu. Guru-guru palsu ini gini, tidak hanya ngajarin tentang firman Tuhan, tapi guru-guru palsu itu juga statusnya hamba Allah, hamba Tuhan, tapi kelakuannya hambalang. Pernah lihat hambalang produknya SBY itu? Kosong, banyak setan nongol di situ gitu loh. Gitu. Nah, kalau kita tahu itu bahwa Allah itu semua sumber, maka kita akan mengasihi Dia. Mengasihi dirimu. Wah. Gimana rasanya ketika kita mungkin yang pernah mengucapkan I love you ke pasangan kita. Wah, itu kayaknya apa? Waduh, terus kita disautin I love you too gitu. Waduh, kayaknya kalau bisa terbang ke langit ketujuh. Cuman ada gak ya langit ketujuh? Saya nggak tahu juga gitu. Cuman kalau saya naik pesawat saya nggak sempat ngitung gitu. Nah ini sebelum kita mengucapkan aku mengasihimu Tuhan, aku mencintaimu Yesus, Dia sudah terlebih dahulu tidak hanya mengatakan, tapi Dia membuktikan bahwa Dia cinta kepada kita dengan mati di kayu salib. Dia sudah berbuat. Dia hanya mengatakan, tapi Dia sudah berbuat terlebih dahulu. Dia sudah buktikan cintanya. Nah, ini yang harus kita ketahui. Nah, kalau kita mengasihi, kalau kita cinta dengan pasangan kita, pasti kan kita mau dengar-dengaran. Orang yang hidup dalam firman Tuhan dikatakan hidupnya penuh dengan sukacita. Penderitaan ada. Buktinya gini loh. Buktinya ketika murid Yesus ada di danau. Kemudian datang gelombang besar toh. Yesus ada nggak? Ada toh. Lagi ngapain? Bobo Yesusnya. Dan bukan karena Yesus bobo, jadi ada gelombang. Ya memang udah ada saatnya keadaan itu harus terjadi. Nah muridnya bilang muridnya jadi tidak percaya Tuhan. Kok ada Tuhan tapi ada badai, ada gelombang. Nah kita ini mentalnya seperti begitu. Katanya ada Tuhan, katanya mengasihi Tuhan, tapi kok ada masalah. Hari-hari gua penuh dengan masalah. Nah masalahnya yang paling utama itu bukan masalahnya, tapi apakah engkau membangun hubungan dengan Tuhan yang bisa memagari engkau untuk tidak bertubi-tubi di dalam masalah. Jadi ini, sukses itu adalah kebutuhan. Lu butuh sukses. Ya. Kegagalan itu bukan tujuan, tapi kegagalan bagian daripada alat untuk menuju sukses itu. Sekarang kalau orang bilang kira-kira kalau Yesus bangkitkan Lazarus bisa toh? Bisa ya bangkitkan orang mati, bisa kan? Masa dia gak bisa bangkitkan diri sendiri? Apakah dia gagal? Gagal dia? Tidak. Tapi kesuksesan dia adalah mati di kayu salib. Untuk agar apa? Kita hidup. Kita sukses. Kita menikmati kemenangan. Cuman banyak orang bilang, ngapain toh, mampus juga toh Yesus ya. Karena dia memang untuk itu. Tapi kita yang hidup dan dimenangkan oleh kematian Kristus, yang dia mau adalah apa? Kita mengalami surga ketika ada di muka bumi. Oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan, sekali lagi saya mau bilang sama kita semua yang ada di tempat ini. Ingat, engkau dihadapkan kepada kehidupan dan keberuntungan
kematian dan kecelakaan. Engkau dihadapi itu. Untuk buat keputusan itu, engkau butuh Tuhan. Engkau butuh firman-Nya. Untuk firman Tuhan itu bekerja, engkau perlu ada effort, yaitu mengasihi Dia lebih dari segalanya. Makanya dikatakan di sini, perintahkan, aku ingatkan. Minta. Seharusnya begini, ada sebuah gerakan dalam hati kita, kok saya begini terus ya, aku pengen berubah Tuhan. Bagaimana aku bisa berubah? Apa yang harus aku lakukan? Nah itulah minta hikmat sama Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau bilang bahwa engkau diciptakan bukan untuk kegagalan, tapi sebuah kesuksesan. Cuman engkau nggak akan bisa ngalamin itu kalau nggak ada Tuhan tuh nggak hadir dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita